Malaysia, yang kali ini berperan sebagai tuan rumah KTT ASEAN, kembali disorot oleh media internasional, bukan karena keberhasilan diplomatik atau prestasi besar, melainkan karena insiden yang viral dan memalukan. Momen yang paling ramai dibahas terjadi saat acara penyambutan Presiden Amerika Serikat. Suasana yang seharusnya formal dan penuh wibawa malah berubah menjadi tontonan yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bersama Donald Trump tampak berjoget kecil di depan kamera. Aksi spontan itu awalnya mungkin dimaksudkan untuk mencairkan suasana, namun justru menimbulkan reaksi beragam. Banyak pengamat menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dalam forum resmi sekelas ASEAN, yang biasanya menjunjung tinggi etika diplomatik dan tata protokol kenegaraan. Sejumlah media asing bahkan menyorot momen itu dengan nada satir, menyebutnya sebagai diplomasi panggung hiburan. Ironisnya, bukannya mengakui kekeliruan, Anwar Ibrahim justru mengklaim bahwa insiden itu menunjukkan Malaysia kini menjadi tumpuan dunia. Klaim tersebut langsung dibantah oleh berbagai pihak di dalam negeri. Anggota DPR Malaysia dan sejumlah pakar hubungan internasional menilai bahwa tindakan itu justru mempermalukan citra diplomatik negara. Ini bukan tentang popularitas di media sosial, tapi tentang bagaimana dunia memandang wibawa kita, ujar salah satu analis yang dikutip media setempat. Alih-alih menjadi contoh sukses kepemimpinan ASEAN, Malaysia justru kembali menjadi bahan lawakan global. Momen ini menambah daftar panjang insiden konyol yang membuat publik dunia mengernyitkan dahi setiap kali nama negeri jiran itu disebut dalam konteks acara internasional. Di tengah upaya negara-negara ASEAN menjaga citra dan pengaruhnya di kancah global, kejadian ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme dalam diplomasi bukan sekadar formalitas, tetapi juga cerminan martabat sebuah bangsa. Tahap diplomasi peringkat tertinggi ditonjolkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-47, menjadikan Malaysia disebut-sebut bukan sahaja pemimpin dalam negara, malah menjadi bualan seluruh dunia. Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Edgar D. Kagan memuji Malaysia di atas sambutan dan kemesraan rakyatnya terhadap Presiden negara Uncle Sam, Donald Trump, dengan menyifatkan lawatan itu membuka lembaran baru dalam hubungan antara Malaysia dan AS. Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump, esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN bawa Brazil. Brazil itu perang, musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Malaysia itu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena hal. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN dengan yang upgrade ni. Pertama, kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China sehari selepas Presiden Trump pulang? Tak mungkin. Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi, ya, bukan saya tapi dengan rakan-rakan. I go to Malaysia. Yeah, there we go. Come on. First stop, Kuala Lumpur. So let's dance, mother. It's fun to stay at home. Ladies and gentlemen, it's He loves this shit.
yeah. And then he just goes like, yeah. Malunya jadi bahan kat negara orang. Rakyat Amerika tak suka Trump. Malu rakyat Malaysia. Aku pun malu juga. Diorang pun benci presiden diorang. Kita pula kemain karpet merah. Siap nari bagai. Tersengi-sengi dapat naik bis. Dapat pen sebatang. Malu faham tak? Dah jadi bahan jenaka. Haha malu weh. Malu jadi rakyat Malaysia bila satu dunia kecam. Kasihan PMX memalukan layan trumpet. Cara lu kelas memang cocok. Free Palestine. PMX tak malu. Kita rakyat malu. Menteri paling memalukan setakat ini, yang menjadi bahan rakyat sendiri juga luar negara. Siap berjoget. Yang pelik sumut Fotila tak ada pula. Men mereka ye. Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ada pepatah Amerika yang mengatakan the devil is in the details. Dan bila saya baca perjanjian ni, ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tuan Seri Di-Pertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia shawl, Malaysia shawl, Malaysia shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Saya rasa kalau Tun Mahathir yang berada kat tepi tu, dia takkan berjoget. Mungkin Najib dengan Datuk Seri Anwar berjoget. Kerana dia ada rasa yang perlu menunjukkan keakraban. Satu dunia tahu pandangan Trump, satu dunia tahu pendirian parti Republikan terhadap Palestin kan. Jadi bila dia menari dan berjoget itu, dia kadang-kadang membuka pekung kita juga sebagai sebuah negara, terutamanya bila kita tengok di social media. Kuasa paling besar di dunia parking elok belakang barisan penari kita. Bila Trump turun, tak ada dentuman meriam, tak ada barisan tentera, tak ada tabik hormat. Yang sambut dia cuma kompang, zapin dan senyum orang Malaysia. Lelaki yang pernah maki Cina, ugut Iran, troll separuh dunia, tiba-tiba berhenti, ikut rentak zapin, tepuk tangan, senyum malu-malu. Masa tu satu dunia nampak, Malaysia tak perlukan bom nuklear untuk dihormati. Kita tak perlukan kapal perang untuk disegani. Cukup dengan songkok di kepala, tengkolok di dahi, kain songkok di bahu dan budi di hati. Itulah kuasa sebenar bangsa kita. Soft power Melayu. Kuasa budaya, kuasa sopan, kuasa yang menawan, bukan menakutkan. Dalam dunia yang makin gila dengan ego dan peperangan, Malaysia masih tahu cara menundukkan kuasa. Bukan dengan senjata, tapi dengan adab. Halus tapi berbekas, tenang tapi berkuasa. Itulah soft power Malaysia.